أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya agar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa mereka menyembah berhala. Bila mereka memohon ampun, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Karena itu Allah Maha Pengampun. Keimanan mereka akan menghapus dosa-dosa syirik yang telah mereka lakukan. Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya janji Allah bila mereka mau bertaubat dan beriman takwa kepada Allah. 1. Allah akan menurunkan hujan lebat yang akan menyuburkan tanah mereka dan memberikan hasil yang berlimpah sehingga mereka akan makmur. Yang kedua, Allah akan menganugerahkan kepada mereka kekayaan yang berlimpah. Yang ketiga, Allah akan menganugerahkan anak-anak yang banyak untuk melanjutkan keturunan mereka sehingga tidak punah. Yang keempat, Allah akan menyuburkan kebun-kebun mereka sehingga memberi hasil yang berlimpah ruah. Yang kelima, Allah akan memberi mereka sungai-sungai dan irigasi untuk mengairi kebun-kebun mereka sehingga kebun-kebun mereka subur dan hijau. Janji Allah kepada umat Nabi Nuh alaihissalam sangat cocok dengan masyarakat waktu itu. Umat Nabi Nuh alaihissalam adalah nenek moyang umat manusia sekarang. Kebudayaan mereka masih dalam taraf permulaan kebudayaan manusia, akan tetapi janji Allah itu tidak menarik hati mereka sedikit pun. Hal ini menunjukkan keingkaran mereka yang sangat hebat. Janji Allah itu mengandung isyarat bahwa Ia menyuruh mereka mempergunakan akal pikir mereka. Mereka seakan-akan disuruh memikirkan kegunaan hujan bagi mereka. Hujan akan menyuburkan bumi tempat mereka berdiam, menghasilkan tanam-tanaman dan buah-buahan yang mereka perlukan. Sebagai hasil pertanian itu bisa mereka makan dan sebagian lainnya dijual
sehingga menambah kekayaan mereka. Hujan akan mengalirkan air menjadi sungai-sungai yang bermanfaat bagi mereka, jika mereka mau menggunakan pikiran seperti itu. Mereka tentu akan sampai kepada kesimpulan tentang siapa yang menurunkan hujan dan menyuburkan bumi, sehingga menghasilkan keperluan-keperluan hidup mereka. Akhirnya mereka tentu akan sampai kepada kesimpulan sebagaimana seruan yang disampaikan Nabi Nuh kepada mereka, yaitu beriman dan bertakwalah kepada Tuhan yang Maha Esa dan yang menciptakan semua keperluan mereka. Marilah kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini untuk meraih iman dan takwa yang kokoh. Diharapkan iman dan takwa yang kokoh itu akan menjadi modal kita untuk menjalani kehidupan ini 11 bulan yang selanjutnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Yang pertama, mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan taubat. Allah mendatangkan pandemi sebagai ujian bagi manusia. Semua ini karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun, melainkan karena ada dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang, melainkan dengan taubat. Agar kita bertaubat dari dosa-dosa yang kita perbuat selama ini, terlalu banyak dosa yang telah kita sepelekan. Berapa kali kita meninggalkan sholat, menyakiti hati orang tua, memutuskan tali silaturahim, apalagi dosa-dosa besar seperti zina dan minum-minuman keras, khamr dan riba beredar di mana-mana. Padahal orang yang melakukan riba bagaikan menentang Allah dan Rasul-Nya. Jika maksiat sudah menjadi hal yang biasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bala cobaan kepada kaum tersebut, walaupun masih banyak orang soleh di antara mereka. Perhatikan hadis berikut ini dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika maksiat telah menyebar di antara umatku, Allah akan menurunkan adab secara umum. Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang yang saleh? Rasulullah menjawab, ya. Ummu Salamah berkata, mengapa mereka terkena juga? Rasulullah menjawab, mereka terkena musibah yang sama sebagaimana yang lain, namun kelak mereka mendapatkan ampunan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bisa dilihat di surat 8 Al-Anfal ayat 24 sampai 29. Bulan Ramadan disebut juga bulan taubat. Mari kita bersungguh-sungguh bertaubat, meninggalkan maksiat dan memperbaiki diri di bulan Ramadan. Karena taubat adalah jaminan terangkatnya bala. Ramadan bulan penuh ampunan. Jika kita tidak minta ampun di bulan Ramadan, lalu kapan lagi? Jangankan terangkatnya bala, pintu neraka ditutup rapat saat Ramadan dan pintu surga dibuka lebar-lebar. Itu semua mudah bagi Allah di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu mari kita pergunakan Ramadan ini untuk meraih iman dan takwa yang kokoh. Mari kita jadikan Ramadan sebagai wasilah agar wabah segera menghilang dari Indonesia melalui taubatan nasuha dan bersedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan wabah hilang di bumi Indonesia ini dan juga di bumi Mekah dan Madinah.
Mudah-mudahan umat Islam agar segera bisa melaksanakan umroh dan haji sebagaimana biasanya. Yang kedua adalah bersedekah. Boleh dikatakan Ramadan adalah bulan sedekah. Saya ulangi, boleh dikatakan Ramadan adalah bulan sedekah, infak, kemakmuran dan keberkahan. Salah satu sifat Rasulullah adalah dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengisahkan, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan harta benda, dan kedermawanannya beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Salah satu budaya masyarakat di kota Madinah adalah mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan. Padahal zakat mal boleh dikeluarkan kapanpun. Mereka mengharapkan meraih sifat kedermawan Rasulullah dengan cara mengeluarkan zakatnya di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Mari Al-Quran kita baca, kita fahami, dan kita amalkan serta kita dakwakan agar umat ini selalu berada di jalan yang benar, agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita, keluarga besar kita dan umat ini dari jilatan api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Di bulan Ramadan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan ke dunia ini. Pada setiap bulan Ramadan Rasulullah lebih banyak membaca Al-Quran. Bahkan secara khusus Jibril turun untuk melakukan evaluasi atas hafalan dan bacaan Rasulullah Muhammad SAW. Maka merupakan sebuah kesunahan tersendiri bila di bulan Ramadan umat Islam memperbanyak membaca Al-Quran. Rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran bagaikan kuburan. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Mari perbanyak membaca Al-Quran. Mari kita fahami, mari kita amalkan, dan mari kita dakwakan untuk diri, keluarga, dan umat ini di bulan suci Ramadan. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Belum tentu tahun depan kita memiliki kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Mari berusaha meraih takwa sebagai tujuan akhir dari puasa Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai 187. Mudah-mudahan Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.